Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Awaliyah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dari salah satu universitas yang ada di Makassar. Tujuan saya membuat video ini adalah semata untuk tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Ekonomi Makro Syariah, yang dimana saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah ini, yaitu krisis ekonomi dalam perspektif Islam. Seperti yang terlihat di PPT ya, sebenarnya ini adalah tugas kelompok dan kebetulan saya adalah pemateri keduanya. Yang akan saya bahas di sini adalah, nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada contoh kasus nyata dan di sebelah kanan ada grafik terkait profil kemiskinan di Indonesia pada tahun Maret tahun 2025. Nah, kalau teman-teman bisa lihat jelas grafik ini ya, sebenarnya kondisi kemiskinan di Indonesia itu cukup baik ya, karena dari tahun 2014 sampai tahun 2019 itu angkanya terus menurun. Nah, dari 11,25% menjadi 9,22%. Artinya pada periode itu kondisi ekonomi masyarakat itu cenderung membaik. Nah, sedangkan kalau kita lihat kembali tahun 2020, ini angkanya tiba-tiba naik lagi. Nah, kira-kira kenapa? Nah, mungkin kalau kita masih ingat ya, tahun 2020 itu mulai masuk COVID-19, dan mungkin kalau kita juga masih ingat, dampak yang terjadi pada situ adalah banyak usaha-usaha yang tutup, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang di PHK, dan itu semua yang menjadikan kondisi kemiskinan di Indonesia tuh pada saat itu kembali meningkat. Nah, menariknya adalah setelah pandemi ini mulai terkendali, persentase kemiskinan itu kembali menurun dari sekitar 10%, terus menurun hingga 8,47% tepat di Maret tahun 2025. Artinya adalah ketika aktivitas ekonomi itu mulai berjalan normal, maka semuanya itu akan kembali membaik. Termasuk juga kondisi kemiskinan itu juga akan ikut menurun. Nah, kemudian selain COVID-19, kalau teman-teman ada yang tahu atau ada yang pernah dengar ya, pernah terjadi krisis global pada tahun 2008. Nah, kalau COVID-19 tadi ini berasal dari masalah kesehatan, nah krisis global ini tuh berasal dari masalah keuangan. Yang dimana pada saat itu banyak sekali kredit yang bermasalah sehingga sistem keuangan pada saat itu betul-betul terguncang. Dan dampaknya itu menyebar ke banyak negara. Nah, meskipun penyebab keduanya ini berbeda, tapi dampaknya itu hampir sama. Seperti melemahkan ekonomi masyarakat pada saat itu dan juga sangat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita lihat di bagian bawah, kita juga bisa melihat bagaimana kondisi kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Sebenarnya ada hal yang juga cukup menarik di sini, bahwa ternyata jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin itu ternyata tidak selalu menunjukkan hal yang sama. Saya akan berikan dua contoh saja. Misalnya Jawa ya. Jawa nih kalau kita lihat penduduk miskin itu paling besar dibandingkan wilayah lain. Tapi teman-teman jangan simpulkan kalau wilayah termiskin di Indonesia tuh Pulau Jawa. Bukan ya teman-teman, karena ya penduduk Jawa memang paling banyak. Nah, sedangkan kalau kita lihat Papua, penduduknya itu tidak sebanyak Jawa, tapi persentase kemiskinannya itu justru yang paling tinggi, terutama di wilayah pedesaannya. Nah, artinya masalah yang dihadapi Papua ini bukan soal banyaknya penduduk, tapi memang masih banyak masyarakat yang kondisi ekonominya itu belum sebaik daerah lain. Dan kita juga bisa simpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia tuh belum merata. Ada daerah yang pertumbuhan ekonominya itu sudah cukup baik, tapi ada juga daerah yang masih menghadapi banyak tantangan seperti itu. Nah, setelah kita melihat dampak dari krisis ekonomi ini tadi, pertanyaannya sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya krisis ini? Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, penyebab yang pertama adalah utang yang berlebihan. Pada dasarnya teman-teman, utang itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Banyak individu, perusahaan, bahkan negara menggunakan utang itu untuk membantu kegiatan ekonomi. Masalahnya muncul ketika utang itu sudah terlalu besar dan kemampuan untuk membayarnya itu tidak sebanding. Nah, kalau banyak pihak yang
kalau banyak pihak yang melakukan ini, nah, otomatis bank atau lembaga keuangan itu mengalami kerugian dan sistem keuangan pasti akan terganggu, dan itulah yang akan apa memicu krisis seperti itu. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah spekulasi. Spekulasi ini dapat dipahami sebagai aktivitas mencari keuntungan dengan risiko yang sangat tinggi, dan seringkali itu tanpa dasar yang kuat. Misalnya seseorang itu membeli aset dan dia itu hanya berharap harganya itu akan terus naik, bukan melihat nilainya atau manfaat yang sebenarnya. Nah, sama kalau banyak orang yang melakukan ini, nah, harga bisa naik secara tidak wajar. Dan penyebab berikutnya adalah sistem keuangan yang tidak sehat. Nah, kita tahu kalau sistem keuangan ini memiliki peran yang sangat penting, karena ini yang menjadi penghubung antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Nah, kalau pengawasannya ini lemah, maka akan terjadi banyak banyak kredit yang akan bermasalah seperti itu, dan ataupun terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaannya, maka risiko krisis itu akan semakin besar. Selanjutnya adalah ketimpangan ekonomi. Nah, ketimpangan ekonomi ini terjadi ketika kekayaan itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sementara sebagian besar masyarakat itu masih mengalami kesulitan ekonomi. Dan kondisi seperti ini itu dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan mengurangi daya beli masyarakat. Nah, ketika banyak masyarakat yang mengalami daya beli rendah, maka pertumbuhan ekonomi itu akan terhambat. Seperti itu. Nah, penyebab yang terakhir adalah konsumsi berlebihan tanpa diimbangi produktivitas. Artinya masyarakat itu lebih banyak menggunakan sumber daya untuk konsumsi dibandingkan menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi. Nah, ketika ini terjadi secara terus-menerus, maka perekonomian itu menjadi kurang sehat, karena produksi itu tidak berkembang secepat secepat konsumsi. Nah, inilah menjadikan kondisi ekonomi itu menjadi tidak seimbang. Baik, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.